Kenalan dulu. Kau mau di ini apa namanya, mau di dokumentasiin? Iya, iya. Oh iya, iya, iya. Seru aja. Oke, oke. Mangga. Kenalin. Pertama nanya nama kakaknya dulu, namanya siapa? Oke, baik, perkenalkan sebelumnya salam kenal, nama saya Abu. Saya di sini sebagai salah satu staf di Tarpam ataupun di Bintangkan ini. Mungkin untuk wawancara kali ini bisa dibantu sama saya. Jadi bisa langsung aja ditanyain wawancaranya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kalau boleh tahu di sini sapi-sapi ini kenapa terjun ke PMK? Oke, kalau buat di sini ya, sapi-sapinya ini tentu kita pernah ya, apalagi PMK tuh waktu marak-maraknya tuh tahun-tahun lalu, di tahun 2022, tahun 2023 itu lagi marak-maraknya banget tuh PMK atau penyakit mulut dan kuku ya, lebih ininya maut MDC gitu lah pokoknya. Itu lebih maraknya sih di tahun 2022-2023 gitu. Dan memang kita juga kena gitu loh, nggak cuma di Bogor sih sebenarnya, hampir seluruh Indonesia ya, apalagi di Jawa gitu, itu benar-benar pada mati mendadak. Apalagi kan dia tuh salah satu ciri khasnya kan lebih ke kukunya tuh ada yang copot. Kalau tanda-tanda klinisnya sih ya itu kayak meler, luka-luka di kuku gitu. Tapi secara keseluruhan tentu di sini pernah juga sih kalau untuk kena penyakit PMK. Kalau untuk tahun sekarang sih alhamdulillah gitu belum. Cuman kalau untuk yang tahun-tahun lalu itu kita pernah juga kalau untuk penyakit PMK. Oke. Paling banyak itu berapa ekor? Itu lebih dari 10 ekoran ya kalau PMK itu. Karena kan PMK itu penyebarannya cepat banget ya. Jadi misalkan satu malam nih ada di kandang itu misalkan ada 20 ekor sapi. Nah, di satu dari 20 ekor ini kena PMK, didiemin satu malam aja besoknya udah kena semua. Kayak gitu. Jadi kan memang PMK tuh salah satu penyebaran ini tuh lewat udara. Jadi virusnya tuh gampang banget nyebar lewat udara. Jadi ya parah sih untuk penyebarannya, lumayan parah untuk penyebarannya. Kalau total sapinya di sini seberapa? Kalau di sini kurang lebih sih di 50 ekoran mungkin ya. Kita ada juga di seberang 50 sampai 70 ekor kita kalau di sini. Berarti yang Populasi. yang kemarin terjangkit itu sekitar 10 lebih gitu. Kalau itu sekitar 100 lebih. Oh, 100. 100 lebih. Karena kan di sini tuh kita bertahap Kak. Makin dekat ke Idul Adha, makin banyak juga populasinya. Kan sekarang itu kita masih jauh nih ke Idul Adha, ya mungkin ya nggak terlalu banyak juga gitu contohnya. Karena kan memang di sini fokusnya tuh penjualan di Idul Adha. Oh. Ya, lebih ke breeding Kak. Kan ada breeding, lebih ke fattening, kan ada breeding sama ada fattening. Ada pengembang biakan sama penggemukan. Kalau di sini lebih ke penggemukan, nanti kita dipasarin pada saat Idul Adha gitu atau kurban, hari raya kurban. Jadi gitu makin dekat ke hari raya kurban makin banyak juga populasinya. Karena kan kita harus banyak stok juga kan buat para pelanggan kurban kita gitu kan. Kalau sekarang sih nggak terlalu banyak karena masih jauh-jauh ya, masih jauh ke Idul Adha sih. Ya kisaran 50 sampai 70 ekoran mungkin ya. Oh iya. Kalau gejala-gejala yang ditunjukin sama sapi yang kena PMK itu kayak gimana? Oke, buat gejalanya ini sih ya, yang pertama itu demam. Ya, yang pertama demam, terus hilangnya nafsu makan itu udah pasti. Tiap hewan kalau sakit pasti larinya ke nafsu makan. Demam, nafsu makan, terus lebih ke hypersalivasi. Dia lebih meler, lebih banyak keluar lendir. Ya, terus juga yang paling utama sih di ini ya, muncul lesi-lesi kayak sariawan di mulut. Sariawan di mulut sama di terakhir itu kuku-kukunya pada lecet gitu di kuku. Kalau sama dampak terhadap aktivitasnya tuh kayak gimana dampaknya? Dampak negatifnya ya, yang pertama sih itu ya penurunan berat badan. Yang pertama itu penurunan berat badan, terus pasti juga kadang-kadang lebih mati mendadak, itu bisa jadi kalau misalkan kita nggak secepatnya ditangani gitu. Nah itu sih karena memang berdampaknya ke benar-benar produktivitas. Kalau misalkan yang udah di atas satu, maksudnya untuk bobotnya nih yang udah lebih di atas dari 600 kilo kan bisa susut gitu, berat badannya bisa turun. Karena kalau sakit kan pasti nafsu makan berkurang. Nah itu bisa terjadi penurunan berat badan sampai ke kematian sih lebih tepatnya.
Kalau hasil ternaknya Kenapa? kayak misalkan sapi perah nih, dia Iya kayak hasil Nah itu ngaruh juga ke produksi susu. Kan ini kan sapi pedaging ya. Kalau misalkan sapi pedaging lebih ke penurunan sampai ke kematian. Nah kalau buat ke sapi perah ini dia tuh nurunin kuantitas susu yang dihasilkan. Misalkan kalau misalkan sapi ini sebelum kena PMK itu bisa ngasilin 10 sampai 16 liter per hari. Kalau udah kena PMK dia hanya kisaran 6 liter atau 8 liter, intinya berkurang. Dan memang udah kurang layak juga sih kalau untuk sapi-sapi yang udah kena PMK itu udah kurang layak. Ya bagusnya vaksinasi lebih bagusnya. oh iya Kalau dipak. buat sapi-sapi perah kayak gitu. Vaksinasi. Jadi penanganan sama pencegahan Yang PMK ya. Oke, jadi kalau buat penanganannya sama pencegahan tentu waktu dulu kan memang mendadak gitu ya PMK tuh ya. Kan kalau misalkan sekarang sih masih bisa dicegah. Kalau dulu kan kita benar-benar nggak ada informasi apa-apa gitu. Maksudnya tiba-tiba gitu kan kalau PMK itu. Tahun berapa itu? Kenapa? tahun berapa? Tahun 2022 ya. 22. 2022 2023. 2022 sih lebih ini pas PMK itu. Jadi dulu tuh belum ada sosialisasi apa-apa karena memang beritanya juga ngedadak gitu loh, kayak sama kayak kita COVID lah, kayak gitu. Jadi tiba-tiba merebak aja kan tanpa ada informasi yang atau sosialisasi gitu. Nah itu buat penanganannya Iya. kalau misalkan yang PMK itu umumnya itu penanganan tuh yang pertama itu di karantina dulu kan, jadi dipisahin. Kalau misalkan ada yang kelihatan nih gejala-gejalanya kayak hypersalivasi, ada sariawan di mulutnya sampai luka-luka di kukunya, itu kita pisahin dulu. Nah itu kita pisahin dulu. Nah untuk penanganannya sendiri ya kita coba dengan obati penyakit-penyakit sekunder yang muncul. Misalkan kita demam nih, misalkan sapinya demam, ya udah kita injeksi dengan obat demam dulu, terus kita dikasih vitamin, nggak lupa antibiotiknya, kayak gitu sih. Untuk sebenarnya pengobatan penyakit yang sekunder dulu kan, penyakit gejala yang muncul kayak demam, kayak lesi-lesi, kayak gitu kan mesti diobatin dulu sih. Kalau sekarang pencegahannya gitu, Cara pencegahannya biar nggak terjadi lagi gitu. Sebenarnya kalau untuk pencegahan itu paling ideal ya, paling idealnya tuh vaksinasi sih kak. Paling idealnya itu lebih vaksinasi sih kalau buat PMK sendiri ya. Cuman kalau misalkan memang vaksinnya belum tersedia ya kita mulai dari kebersihan kandangnya dulu aja sih, kebersihan kandang sampai ke treatment vitamin, obat cacing kayak gitu. Jadi ditingkatin aja imunitas tubuhnya gitu kalau belum vaksinasi. Kalau udah vaksinasi sih tinggal treatment vitamin aja. Yang di sini udah divaksin nggak? Kalau di sini kita waktu itu udah kalau di sini udah vaksinasi. Cuman ini kan sapi-sapi baru ya, sapi-sapi baru. Ini kelihatannya sih belum ya. Kita belum ada lagi program vaksinasi ya. Kalau untuk yang tahun lalu kita udah, cuman kalau untuk tahun ini kita belum vaksinasi. Kita baru mulai vaksinasi tuh mungkin nanti bulan-bulan depan misalnya, lebih ke ya intinya bulan-bulan depan. Kalau sekarang lebih ke ini kak, ningkatin imunitasnya dulu mungkin dari obat cacing sampai vitamin treatment gitu sebulan sekali atau 3 sampai 4 minggu sekali. Jadi berarti yang nyebatin awal sapi-sapi di sini kena PMK tuh Kira-kira apa? Oke, Apakah jadi ada? penyebab awalnya gini kayak, jadi ibaratnya kita misalkan nih di peternakan A ini kena ada yang PMK. Nah ini di peternakan B ini tuh mereka tuh masih pada sehat. Ini ada manusia yang ataupun ada orang yang dari peternakan A main ke peternakan B, itu bisa bawa virus. Jadi gitu kak. Jadi virusnya kan bisa nempel di baju, bisa nempel di tangan, jadi kayak gitu. Jadi ya bawa gitu, manusia juga sih kadang-kadang yang ngebawa. Oh, jadi Nyebarnya gampang. Jadi makanya kalau misalkan udah ada indikasi-indikasi PMK, ya itu salah satu pencegahannya dengan mobilitasnya tuh benar-benar diketat kan. Orang tuh nggak bisa akses keluar masuk secara sembarangan gitu. Karena kayak tadi itu bisa jadi nih yang dari peternakan A ke peternakan B, yang B sehat, yang di sini ada yang kena PMK, dia main tuh nggak sengaja, nggak didesinfeksi ataupun nggak pakai hand sanitizer kan gitu kan, jadi dia bawa penyakit
dari peternakan A ke peternakan B. Dan kadang-kadang nih misalkan peternakan B ini suatu peternakan ini masih sehat. Nah, si petaninya ini atau peternaknya ini beli sapi ini dari luar daerah. Nah, daerah tersebut udah kena PMK dan nggak sengaja, nggak ketahuan gitulah. Nah, ini ke bawah nih misalkan didatengin ke peternakan, ya itu bisa juga kayak gitu. Kalau yang di sini itu kira-kira karena sapinya Nah, kalau iya, kalau misalkan di sini kita waktu itu pernah ada indikasi sih dari itu ya. dari Yang pertama dari hewannya, hewan yang baru masuk gitu, misalkan dari Jawa gitu kita ngadain dari sana. Terus dari manusianya juga. keduanya. Ya, karena kan memang pelanggan kurban sendiri kan kalau survei ke peternakan itu nggak cuma 1 atau 2. Iya. Gitu kan. Jadi kan kadang-kadang sehari itu bisa ngabisin berapa kali visit gitu ke peternakan lain gitu kan, buat studi banding itu harga, jenis ataupun benefit lain yang didapetin buat kurban gitu kan. Jadi sekarang sapi-sapi di sini bebas PMK. Nah, kalau sapi-sapi di sini alhamdulillah semuanya sehat-sehat, semuanya bebas PMK untuk saat ini ya, alhamdulillah. Dan semoga Ya, semoga. ada Amin. penyakit PMK, karena memang PMK tuh ngerugiinnya cukup besar juga Kak. Kalau PMK itu cepet soalnya dia itu penyebarannya. Kira-kira kerugiannya bisa ditakar nggak? Kerugiannya gimana ya? Maksudnya Lebih ke ini sih Kak, misalkan nih kayak sapi-sapi besar kayak ini kan, kalau misalkan kena PMK tingkat kematiannya lebih tinggi gitu loh. Nah, misalkan kita beli di kisaran harga 80 juta, ya kan belum termasuk biaya perawatan berhari-hari gitu kan, kalau misalkan dia mati ataupun dia sakit gitu. Jadi bisa dikit kira-kira aja gitu menurut saya. Kenapa tuh, A? Sedang berkomunikasi. Halo. Hai. Maka bukan banteng Kak, ini sapi sih sebenarnya. Malahan bukan banteng, jadi pegang aja. Tapi gede banget. Ini berarti yang baru-baru ya? Iya, ini juga yang baru-baru tahun ini masuk sih. Baru masuk tahun ini. Dari mana sapinya? Macam-macam sih Mas, kalau buat ada yang dari Lampung, intinya kebanyakan dari Jawa sih kalau sapi ini. Di sini. Oh, terus sekarang kan udah pernah kena PMK nih. Kalau mau datengin sapi ada prosedur khususnya gitu nggak? Nah, buat pencegahannya sekarang itu kita kalau misalkan ngedatengin sapi, ini kita karantina dulu di seberang. Oh. Jadi nggak langsung main disatuin aja sama sapi-sapi di sini. Jadi ada masa di mana mereka dikarantina dulu di seberang di sana. Berapa lama? Kurang lebih sih 2 mingguan ya. Oh iya, 2 bisa minggu inkubasi. sampai 3 minggu. Gimana kondisinya sih Kak sebenarnya? Kan kita kan dicek dulu di sana tuh masih sehat, ada maksudnya ada indikasi sakit atau enggak kira-kira. Kita punya dokter hewannya sendiri sih. Oh. Dan kebenaran memang alumni IPB juga. Oh, siapa, Kak? Iya. DRH Purnomo Oh, dokter. tahun berapa? 8 angkatan 8 berapa gitu. Beliau yang menangani PMK waktu itu atau? Kalau buat waktu itu bukan sih. Cuman untuk sekarang kita tuh lebih ke sama itu dokter Purnomo. Jadi dia yang sakit, pencegahan sampai penanggulangannya itu dokter Purnomo. Dan memang di sini ya juga dari IPB ya, motor kita juga dari IPB. Motornya. Tadi tadi mau nanya apa tuh? Oke, di sini ada banyak ya sebenarnya kalau buat jenis-jenisnya. Tuh kalau yang putih kan itu ada punduknya ya. Nah itu lebih ke sapi peranakan ongol. Kalau itu Kak, ya sapi-sapi Brahman. Intinya kalau sapi-sapi Brahman tuh sapi-sapi yang putih tuh. Ya tuh Kak, ada sapi Brahman tuh yang putih. Ya, berapa? Ya lebih ke punya punduk. Kalau dari riset sih itu belum tahu ya sekarang fungsinya punduk itu, entah itu sama kayak unta Oh, iya. apa beda gitu. Cuman yang jelas itu sih daging sih. Kalau itu banyak Kak di sini buat jenisnya. Ini juga kan beda-beda jenisnya. Ini ada Simmental, ini ada Brangus nih dari Amerika, ini juga ada Belgian Blue juga ada. Kalau waktu itu sendiri, waktu PMK yang terkena itu sapi apa aja? Hampir semua sih. Hampir semua jenis. Hampir semua jenis di sini. Karena memang sapi itu
ya nggak pandang bulu penyakitnya kak, semua dapat, semua kena gitu. Tapi ada yang berhasil sembuh nggak? Banyak yang berhasil sembuh, dan memang nggak sedikit juga yang mati gitu, nggak ketolong gitu kan. Kalau mati mendadak sih jarang ya, maksudnya lebih ke keburu kita ambil tindakan pemotongan gitu daripada dia jadi bangkai gitu kan, harus dikubur kalau kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan masih keburu kita dipotong, ya udah potong dulu aja. Boleh mastiin lagi nggak kak jumlah yang terkena itu berapa dari populasi saat itu? Kalau waktu itu sih lumayan banyak ya, kalau ya kisaran mungkin di dulu itu 50 ekoran mungkin ya. Yang terkena? Iya, yang terkena. PMK dari berapa nak? Kita di sini banyak kak, Banyak soalnya waktu itu 1000 sapi kurban kan ini Oh, dulu waktu kan. ini. Berarti musim kurban ya? Waktu high season ya? Iya, waktu high season itu kenanya dulu. Oh, banyak banget itu mah. Iya, 50. karena memang di sini tuh kapasitas semuanya tuh 800 ekor. Yang kena ya paling sekitaran 50 sampai 100 ekoran lah. Ini masih luas ya ke Juga. belakang? Kenapa? Masih luas. Masih luas, kita ke sana kalau mau nanti kakak sambil lihat-lihat ke seberang itu silakan. Kayak gitu. Sambil duduk-duduk nanti kerja kelompoknya. Ya kebetulan kita ada kelas jam 10. Oh, ada kelas jam 10. Iya, jadi agak buru-buru Jadi nggak sih. bisa ya? Mm-mm. Kalau gitu kak, kalau untuk standar perawatannya sih ya di sini gini kak. Jadi kita kasih makan pakai pakan yang bergizi, kita mandiin, kita nggak lupa juga yang paling penting itu suplemen ya, suplemen, vitamin gitu, obat cacing, kayak gitu. Ya, intinya perkuat imunitas tubuhnya sih kak, sama kebersihan kandang juga jangan lupa. Nanti kalau misalkan ada kelihatan yang sakit atau kurang nafsu makannya, itu mah opsional sih, bisa diambil tindakan gitu kan. Biasanya kalau ada yang sakit ya kita langsung di karantina gitu, karantina diobatin dulu, identifikasi dulu lah sakitnya sakit apa, nanti baru kita obatin sesuai gejala yang muncul. Kalau demam kita kasih antipiretik gitu kan, kalau misalkan bengkak ataupun ada infeksi bakteri ya kasih dexamethasone, ataupun biasanya ini kalau buat kandungan antibiotik mah ya oxytetracycline paling ininya kak, paling apa ya, paling familiar lah di dunia peternakan atau di dunia hewan buat antibiotiknya. Apapun misalkan infeksi bakteri ya pakainya itu oxytetracycline ya, pakainya. Kalau kakak di sana belajarnya terkait obat itu apa enggak? Kita masih semester 1. Oh, Iya. mungkin nanti kayaknya. Iya, obatnya. Baru masuk. Baru masuk banget. Kebetulan ini juga Berapa bulan enggak? 3 Oh, baru 3 bulan. Agustus. Iya. Ini juga mata kuliah bahasa Indonesia. Oh, bahasa Bukan yang dari departemen. Oh, bukan dari ini ya. Bukan. Yang benar-benar Iya. relevannya gitu. Jadi, kalau kita mau dokum boleh nggak? Boleh kalau mau dokumentasi. Kalian sama A-nya gitu. Bisa atau ini wawancaranya udah belum nih? Oh, Kira-kira? udah. Nah, baru kita dokumentasi Thank you. sih, beresin dulu aja. Ada nggak kira-kira pertanyaan biar nanti nggak Nggak? ngulang-ulang lagi gitu. Biar sekalian di record juga gitu.